Kabar duka datang dari dunia hiburan Indonesia. Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada 7 Maret 2026 setelah bertahun-tahun berjuang melawan penyakit. Namun, sebelum kepergiannya, Vidi meninggalkan sebuah pesan terakhir yang mengguncang sahabat dekatnya, Deddy Corbuzier. Apa sebenarnya isi pesan itu? Dan mengapa kata-kata sederhana ini bisa mengubah hidupnya selamanya? Hai para Sobat Channel, di sini kita membahas kisah-kisah yang sedang ramai diperbincangkan, penuh emosi dan fakta menarik di baliknya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Aku masih ingat pertama kali bertemu Vidi Aldiano. Saat itu, suasana di studio terasa riuh rendah. Kamera-kamera berjejer, lampu sorot menyorot setiap sudut, dan kru sibuk menyiapkan mikrofon. Aku masuk sebagai tamu acara yang sebenarnya bukan terlalu aku kuasai. Tapi mereka bilang, "Deddy, kamu harus ngobrol sama Vidi. Ini momen yang gak boleh dilewatkan." Dan di sanalah dia, Vidi Aldiano, dengan senyum khas yang selalu bisa bikin siapa saja merasa nyaman. Tapi juga ada sesuatu yang bikin orang penasaran. Senyum itu bukan sekadar senyum artis. Ada kedalaman yang gak semua orang bisa lihat. Vidi duduk santai di kursinya. Tangannya memainkan tuts gitar kecil yang ia bawa, sementara matanya menyapu ruangan dengan penuh perhatian. Aku, yang biasa tampil di depan kamera dengan gestur dramatis dan komentar sarkastik, tiba-tiba merasa harus menyesuaikan diri. Tapi Vidi, dengan cara yang entah bagaimana, membuat semua orang di studio merasa bahwa kita ini sudah berteman lama. "Deddy, lama nggak ketemu ya?" katanya, dan nada suaranya itu hangat, tapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Sejak saat itu, persahabatan kami tumbuh. Kami berbagi tawa di balik layar, berbagi cerita tentang kehidupan pribadi yang biasanya nggak pernah disentuh oleh kamera infotainment. Aku bisa bilang, Vidi itu orang yang unik. Dia nggak cuma punya suara emas yang bisa memikat ribuan orang, tapi juga punya hati yang besar, meski kadang terasa berat dan rahasianya terlalu dalam untuk orang lain mengerti. Satu hal yang selalu membuatku kagum adalah cara dia memperhatikan detail kecil. Saat kami ngobrol di belakang panggung, dia bisa tiba-tiba menanyakan hal-hal yang membuatmu berpikir. Dia benar-benar peduli, bukan sekadar basa-basi. Aku ingat, suatu sore di sela-sela syuting, aku mengeluh tentang jadwal yang padat dan stres yang gak habis-habis. Vidi menatapku, dan dengan nada lembut dia bilang, "Deddy, jangan sampai kamu lupa buat diri sendiri. Jangan sampai hidupmu cuma diukur dari kerjaan." Seketika, aku merasa seperti diberi nasihat seorang sahabat sejati, bukan sekadar komentar seorang artis atau rekan kerja. Namun, bukan hanya itu yang membuat Vidi berbeda. Ada sesuatu tentang cara dia menjaga ibadah dan spiritualitasnya. Aku sering melihat dia membaca pesan-pesan dari fans yang berisi curahan hati, lalu membalas dengan kesabaran yang luar biasa. Tapi di balik itu, ada rasa bahwa dia ingin lebih dari sekadar jadi penyanyi populer. Ada semacam misi yang tak terlihat, untuk menyadarkan orang, untuk memberi contoh bahwa kesuksesan bukan hanya soal angka atau ketenaran, tapi juga soal bagaimana kita tetap berpegang pada nilai yang benar. Di setiap kesempatan, aku merekamnya dengan mata hati, bukan hanya untuk infotainment, tapi untuk diri sendiri. Bagaimana dia menatap kamera sambil tersenyum, tapi matanya menaruh perhatian pada kru. Bagaimana dia tertawa tapi tetap menjaga kesederhanaan. Bagaimana setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tulus. Aku tahu, banyak orang melihat Vidi Aldiano sebagai bintang pop yang hidup glamor, tapi aku melihat sisi lain. Sisi manusia yang hangat, lucu, tapi juga serius. Suatu malam, di luar layar kamera, kami duduk di teras rumahnya. Lampu kota berkelip di kejauhan, dan kami duduk berdua sambil minum teh hangat. Aku tanya tentang tekanan yang dia rasakan sebagai public figure. Vidi menarik napas panjang, lalu berkata dengan tenang, "Deddy, kadang orang melihat aku dari panggung. Tapi aku nggak mau mereka lupa. Aku juga manusia biasa. Aku punya tanggung jawab. Gak cuma ke fans, tapi juga ke diri sendiri dan Tuhan." Ucapannya sederhana, tapi ada getaran di kata-kata itu yang membuatku tercengang. Tidak banyak orang bisa menyampaikan hal begitu tulus. Hari-hari berikutnya, kami sering bertukar pesan. Kadang cuma bercanda, kadang serius. Dan aku mulai menyadari satu hal, persahabatan kami bukan sekadar kebetulan. Itu adalah hubungan yang membentuk karakter masing-masing dari kami. Vidi selalu bisa membuat aku tersadar akan hal-hal penting dalam hidup, hal-hal yang kadang aku abaikan karena kesibukan, karena ego, karena kesenangan sesaat.
Aku ingat satu momen yang selalu membekas. Kami sedang dalam perjalanan menuju studio untuk syuting sesi malam. Mobil kami melaju pelan di tengah hujan gerimis. Lampu jalan memantul di kaca mobil, menciptakan bayangan yang seolah menari-nari. Vidi menatap keluar jendela dan berkata, "Dedi, kadang kita terlalu sibuk ngejar dunia. Tapi jangan lupa, ada hal yang lebih penting yang harus kita jaga." Aku hanya bisa mengangguk, merasa bahwa kata-kata itu bukan sekadar nasihat kosong, tapi sesuatu yang akan terus menempel dalam ingatan. Di dunia infotainment yang serba cepat, di mana gosip dan sensasi sering menutupi kebenaran, Vidi adalah sosok yang berbeda. Dia bukan hanya berita headline, bukan hanya lagu yang populer, tapi dia adalah manusia yang punya pesan, punya perhatian, dan punya sesuatu yang ingin dia tinggalkan, sesuatu yang lebih dari sekadar musik atau popularitas. Dan aku, sebagai sahabatnya, merasa beruntung bisa melihat sisi itu, bisa mendengar kata-katanya, bisa tertawa bersamanya, bisa merasakan kedalaman yang jarang orang lain tahu. Dan saat aku duduk di studio menyiapkan segmen berikutnya, aku tidak bisa menahan senyum tipis. Bukan karena kameranya, bukan karena pencahayaan, tapi karena aku tahu satu hal. Di balik semua kesibukan dan panggung besar itu, Vidi Aldiano selalu menjadi sahabat yang mengingatkanku tentang hal-hal paling penting dalam hidup, hal-hal yang kadang terlupakan oleh orang lain. Aku menatap layar teleprompter, kamera mulai merekam, kru bersiap, tapi pikiranku masih melayang pada Vidi, pada senyumnya, pada kata-katanya, pada kehangatan yang selalu ia tinggalkan. Aku sadar, persahabatan kami bukan sekadar cerita infotainment yang bisa ditayangkan. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang hati, tentang pesan yang tak pernah lekang oleh waktu. Dan aku tahu, suatu saat, pesan itu akan tiba. Pesan yang tidak hanya penting untukku, tapi mungkin juga untuk semua orang yang peduli pada arti persahabatan, hidup, dan apa yang benar-benar penting. Pagi itu, aku membuka ponsel sambil menyesap kopi hitam. Layar menyala dengan notifikasi pesan masuk. Ada nama yang langsung membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Vidi Aldiano. Aku sengaja menahan diri, mencoba bersikap santai, karena percakapan dengan Vidi biasanya ringan, penuh canda, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pesan itu singkat, tapi begitu menohok. Jangan tinggalkan ibadahmu, Dedi. Jangan sampai terlambat sadar. Aku menatap layar beberapa detik, menelan ludah, mencoba memahami nada yang tersirat. Biasanya Vidi mengirim pesan seperti ini hanya saat ada momen serius. Tapi kali ini ada kesedihan yang berat, tersembunyi di balik kata-kata ringkasnya. Aku merasa seolah dunia berhenti sebentar. Aku membalas, dengan nada bercanda seperti biasa. "Waduh, Vidi, kamu mulai ngasih kuliah spiritual sekarang." Tapi tidak ada balasan. Hanya beberapa jam kemudian, aku coba menelponnya. Nada sambung terdengar berkali-kali, tapi tak satu pun terjawab. Hati kecilku mulai gelisah. Ada sesuatu yang tidak biasa. Seperti biasa, aku mencoba melihat sisi infotainment dari kejadian ini, tapi hati bilang ini bukan lelucon. Aku menatap kamera internalku, dalam bayangan kaca studio, seolah dunia menunggu jawaban, tapi aku sendiri tak bisa pura-pura santai. Aku memutar ulang percakapan kami di kepala, setiap kata yang pernah Vidi ucapkan di belakang layar, setiap senyum, setiap tatapannya yang diam-diam penuh makna. Aku ingat, beberapa minggu lalu, saat kami duduk di rooftop studio, Vidi pernah menatap langit malam dan berkata, "Dedi, aku nggak mau orang cuma melihat aku dari lagu atau panggung. Aku ingin mereka tahu, hidup ini lebih dari sorotan lampu dan tepuk tangan." Saat itu, aku menganggapnya sebagai curhat ringan, tapi sekarang, pesan itu terasa seperti peringatan. Seperti alarm yang terdengar pelan, tapi terus menggema. Aku mulai menelusuri pesan-pesan lama kami. Ada tawa, ada candaan, ada percakapan panjang tentang kehidupan dan spiritualitas. Vidi selalu bisa menyisipkan nasihat tanpa terdengar menggurui. Sekali waktu, dia bilang, "Dedi, jangan biarkan kesibukan menghalangi kamu untuk benar-benar mendengar hati sendiri." Aku dulu mengangguk sambil tersenyum, tapi sekarang kata-kata itu terasa menempel di kulit, menekanku dengan cara yang lembut tapi jelas. Aku mencoba menghubungi orang-orang terdekatnya, manajer, kru, bahkan beberapa teman lama. Semuanya bilang Vidi baik-baik saja, tapi ada satu hal yang sama. Mereka merasa ada sisi Vidi yang jarang muncul ke publik. Sisi yang tenang, introspektif, tapi berat. Dan sekarang, aku berada di tengahnya. Aku merasa seperti reporter yang sedang menyelidiki berita penting. Tapi ini bukan tentang headline,
Ini tentang sahabatku. Hari itu, aku berjalan di studio sambil memutar-mutar ponsel di tangan. Kamera merekam. Kru menunggu segmen selanjutnya. Tapi pikiranku tidak di sini. Aku memikirkan pesan itu lagi. Kata-kata itu sederhana. Jangan tinggalkan ibadah. Tapi di balik itu, aku tahu ada urgensi. Ada sesuatu yang ingin Vidi sampaikan sebelum terlambat. Aku ingat satu adegan lain. Saat kami menghadiri acara amal bersama. Vidi berbicara di depan orang banyak, tapi matanya selalu mencari sesuatu, mungkin mencari hati yang benar-benar mendengarkan. Aku melihatnya, dan dalam hati aku bilang, "Vidi, apa yang kamu rasakan? Apa yang ingin kau sampaikan padaku?" Saat itu, aku tidak bisa menebak, tapi sekarang aku mulai merasakan sedikit. Malamnya, aku kembali membaca pesan itu berulang kali. Hujan di luar menetes pelan, lampu kota memantul di jendela mobil. Rasanya dunia jadi hening. Pesan itu bukan sekadar pesan. Itu seperti peringatan lembut tapi tegas. Aku menatap layar, dan tiba-tiba tersadar bahwa aku belum pernah melihat Vidi sebegini serius. Pernahkah aku? Atau aku terlalu sibuk melihatnya sebagai bintang musik, sehingga lupa melihat dia sebagai manusia biasa yang punya kedalaman? Aku mencoba menulis balik. "Vidi, aku dengar kamu. Aku nggak akan tinggalkan pesanmu begitu saja. Tapi kenapa kamu kirim ini sekarang?" Tapi pesan itu tetap tak terjawab. Aku mulai gelisah, tapi bukan gelisah biasa. Ada rasa takut yang samar, rasa kehilangan yang belum tentu terjadi, tapi terasa nyata. Di balik layar, di depan kamera infotainment, aku mencoba tampil tenang. Aku bercanda dengan kru, aku menyapa penonton dengan gaya biasa, tapi hati kecilku tetap bergetar. Aku tahu ini berbeda. Ini bukan sekadar gosip artis atau drama ringan. Ini tentang sahabatku, tentang pesan yang mungkin akan mengubah hidupku. Aku ingat, beberapa hari sebelumnya, Vidi pernah bilang, "Dedi, aku nggak bisa selalu ada di depan panggung. Tapi aku bisa meninggalkan sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kau dengar." Aku dulu tertawa sambil membalas, "Aduh, kamu mulai terdengar kayak guru spiritual sekarang." Tapi sekarang, kata-kata itu terasa seperti petunjuk, seperti kunci yang harus aku temukan. Rasanya aku hidup dalam dua dunia. Satu dunia di mana aku harus tetap tampil di layar, dan satu dunia di mana aku harus mendengarkan pesan sahabatku yang diam-diam menuntunku. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu studio, menatap layar ponsel, hujan di luar makin deras, dan aku merasa, ini bukan sekadar pesan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah cara aku melihat Vidi, cara aku melihat persahabatan, dan mungkin, cara aku melihat hidupku sendiri. Aku menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Rasanya dunia di luar sana, dengan semua sorotan lampu, kamera, dan tawa penonton, menjadi kecil dibandingkan pesan itu. Sebuah pesan singkat yang membawa beban yang luar biasa. Pesan yang memintaku untuk berhenti sejenak, mendengar, dan mungkin, mulai berubah. Dan disitulah aku menyadari satu hal. Vidi Aldiano, sahabatku, bukan sekadar musisi populer yang menghibur ribuan orang. Dia adalah manusia yang penuh kedalaman, yang mencoba meninggalkan sesuatu yang tak bisa diukur dengan tepuk tangan atau jumlah likes. Pesan itu adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan yang aku sendiri belum tahu kemana akan membawaku. Aku tidak pernah menyangka, satu pesan singkat dari Vidi Aldiano bisa mengguncang seluruh rutinitasku. Malam itu, setelah hujan reda, aku duduk sendirian di ruang kerjaku, lampu studio padam, hanya tersisa cahaya monitor dan lampu meja yang temaram. Pesan itu terus terulang di kepala. "Jangan tinggalkan ibadahmu, Dedi. Jangan sampai terlambat sadar." Awalnya, aku mencoba menertawakannya, seperti biasa. Itu cuma candaan seriusnya Vidi. Tapi sekarang, aku tahu, itu bukan candaan. Aku membuka lembaran memo lama, mencatat setiap percakapan kami. Setiap kata Vidi, setiap candaan, setiap nasihat tersembunyi yang dulu aku anggap ringan, kini terasa seperti peringatan yang tak bisa diabaikan. Aku merasa terpojok oleh kata-katanya sendiri. Selama ini, aku selalu sibuk menjadi Deddy Corbuzier yang tampil percaya diri di depan kamera, yang mengomentari setiap hal dengan gaya dramatis, yang tertawa seolah hidup selalu ringan. Tapi pesan itu membuatku bertanya, apa yang sebenarnya penting? Aku mencoba menghubungi Vidi lagi. Telepon berdering tanpa jawaban. Pesan singkatku tetap tak dijawab. Ada rasa cemas yang menjalar, tapi bukan cemas biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam,
seperti tekanan halus yang menuntunku untuk berhenti berpura-pura. Aku berjalan ke jendela studio, menatap kota yang berkilau, lampu-lampu jalan seperti bintang-bintang yang tertinggal di bumi. Aku merasa kecil, seperti terperangkap di antara dunia yang aku ciptakan untuk publik dan dunia nyata yang Vidi ingin aku lihat. Aku mulai mengingat kembali momen-momen kami bersama. Saat syuting acara Amal, Vidi menatap anak-anak yang datang dengan senyum hangat, menepuk bahu mereka dengan penuh perhatian. Saat konser, dia tidak hanya menyanyikan lagu, tapi juga menyelipkan pesan tentang kebaikan, tentang pentingnya bersyukur, tentang tetap ingat pada Tuhan. Dan aku baru sadar, selama ini aku melihatnya sebagai entertainer semata. Aku tidak pernah benar-benar melihat Vidi sebagai manusia yang membawa pesan. Tiba-tiba, sebuah flashback menyerbu pikiranku. Suatu malam di rooftop studio, kami menatap langit gelap penuh bintang. Vidi memegang gitar kecilnya, bermain dengan lembut, sambil berkata, "Dedi, kadang orang lupa buat berhenti dan mendengar hati mereka sendiri. Aku nggak mau kamu jadi salah satu dari mereka." Saat itu aku tertawa ringan, menganggapnya seperti candaan serius. Tapi sekarang, kata-kata itu berputar di kepalaku seperti gema yang tak bisa lenyap. Aku merasakan sesuatu yang asing, rasa bersalah. Aku mengingat setiap momen aku terlalu sibuk, terlalu egois, terlalu fokus pada dunia luar dan lupa akan sisi spiritual. Pesan Vidi bukan sekadar peringatan untukku, tapi juga cerminan betapa dia peduli. Peduli dengan sahabatnya, dengan orang-orang di sekitarnya, dengan nilai yang lebih tinggi dari sekadar popularitas. Aku mencoba menulis balasan panjang, tapi tanganku gemetar. Aku ingin berkata, "Aku akan dengar kamu, Vidi. Aku akan berubah." Tapi kata-kata itu terasa hampa tanpa tindakan. Aku merasa seperti reporter yang sedang menyelidiki berita paling penting dalam hidupnya sendiri, tapi subjeknya bukan orang lain. Subjeknya adalah sahabatku, yang mungkin lebih tahu jalan hidupku daripada aku sendiri. Kamera di studio menatapku, kru menunggu, tapi aku tidak bisa fokus. Aku menutup mata sejenak, mengingat senyum Vidi di belakang panggung, cara dia tertawa, cara dia menatapku dengan penuh perhatian. Semua itu terasa seperti potongan puzzle yang baru kini aku pahami. Dan di tengah malam itu, aku menangis, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sahabat yang begitu peduli, yang begitu ingin aku sadar sebelum terlambat. Aku mulai menyadari dilema batin yang berat. Di satu sisi, ada dunia yang selalu menuntutku untuk tampil, untuk percaya diri, untuk menghibur orang. Di sisi lain, ada pesan Vidi yang menuntunku untuk berhenti sejenak, merenung, dan mengubah cara aku hidup. Rasanya seperti dua dunia bertabrakan di dadaku. Aku ingin melawan, ingin tetap santai, ingin mengabaikan peringatan itu. Tapi hatiku menolak. Aku teringat satu momen kecil tapi berkesan. Saat kami syuting behind the scene untuk acara musik, aku melihat Vidi menatap jendela, matanya penuh konsentrasi, dan ia berkata, "Dedi, aku ingin meninggalkan sesuatu yang penting. Bukan lagu, bukan konser, tapi pesan yang benar-benar berarti." Saat itu aku tertawa, mengira dia bercanda. Sekarang aku mengerti. Pesan itu bukan main-main. Itu adalah warisan. Aku merasakan kengerian sekaligus kehangatan. Kengerian karena aku terlambat memahami. Hangat karena aku tahu sahabatku begitu peduli. Aku menatap layar ponsel lagi. Menatap kata-kata itu seolah bisa menyerap setiap hurufnya ke dalam darahku. Dan aku sadar, perjalanan yang dimulai dari pesan itu akan menentukan bukan hanya bagaimana aku memandang Vidi, tapi juga bagaimana aku memandang hidupku sendiri. Aku berdiri dari kursi, menatap kota di luar jendela, dan merasakan perubahan yang lambat tapi pasti. Dunia infotainment di sekitarku tetap riuh, tapi hatiku mulai tenang. Aku tidak bisa menunda lagi. Aku harus menghadapi diri sendiri. Pesan Vidi bukan sekadar kata-kata di layar ponsel. Itu adalah panggilan untuk bertindak, untuk berhenti berpura-pura, untuk mulai hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Dan malam itu, di ruang kerja yang sepi, aku menulis catatan panjang. Catatan yang seolah berbicara langsung pada Vidi, tapi juga pada diriku sendiri. Aku menangis, aku tertawa, aku berteriak dalam hati, semua campur aduk. Tapi satu hal jelas, aku tidak akan membiarkan pesan itu sia-sia. Vidi Aldiano bukan sekadar sahabat, dia adalah guru yang datang tanpa peringatan, tapi dengan urgensi yang tak bisa diabaikan. Aku menutup catatan itu, menarik napas panjang, dan merasa ada sesuatu yang mulai berubah di dalam diriku. Pesan Vidi bukan lagi pesan, itu adalah peringatan,
pengingat, dan sekaligus permulaan dari perjalanan baru. Dan aku tahu, perjalanan itu akan membawa aku ke sisi kehidupan yang selama ini aku abaikan, ke sisi yang hanya sahabat sejati bisa tunjukkan. Hari itu, aku benar-benar tersadar bahwa pesan Vidi Aldiano bukan sekadar kata-kata kosong di layar ponsel. Aku duduk di sofa panjang studio, kamera berputar di sekitarku, kru sibuk menyiapkan segmen lain, tapi hatiku jauh dari sini. Aku memikirkan Vidi, senyum dan tatapannya, setiap kata yang pernah dia ucapkan, dan pesan terakhir itu yang terasa berat di dada. Aku memutuskan untuk menghubungi istrinya. Aku tahu, jika ada seseorang yang bisa memberiku sudut pandang lain tentang Vidi, itu pasti dia. Telepon kuangkat, dan suaranya terdengar hangat tapi lembut. Aku bertanya tentang pesan itu, tentang apa yang membuat Vidi begitu menekankan untuk tidak meninggalkan ibadah. Dia terdiam sebentar, lalu berkata, "Dedi, itu bukan tentang kematian. Itu tentang sesuatu yang paling penting bagi Vidi, sesuatu yang dia ingin kau ingat dan jalankan." Hatiku bergetar. Aku tidak pernah berpikir bahwa pesan terakhir bisa memiliki makna seperti itu, bukan tentang waktu, tapi tentang warisan. Pesan yang tidak untuk diabaikan, pesan yang harus hidup terus, bukan hanya dalam kenangan, tapi juga dalam tindakan. Aku tersenyum tipis, tapi ada rasa haru yang menghangatkan dada. Aku mulai menelusuri kenangan kami bersama. Setiap momen kecil, setiap candaan, setiap nasihat tersembunyi kini terlihat jelas. Vidi selalu menyisipkan pesan penting, tapi aku terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Sekarang aku mulai menyadari, selama ini aku hanya melihat Vidi dari permukaan, sebagai penyanyi, entertainer, ikon panggung. Padahal, di balik itu, dia adalah manusia yang ingin meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar lagu atau tepuk tangan penonton. Aku teringat saat kami berada di ruang latihan musik beberapa minggu lalu. Vidi bermain gitar sambil tersenyum, lalu menatapku dengan serius, berkata, "Dedi, kadang pesan paling penting datang dalam kata yang sederhana, tapi maknanya bisa mengubah hidup." Saat itu aku tertawa ringan, menganggapnya seperti pengingat kecil. Tapi kini, aku mengerti sepenuhnya. Pesan itu adalah sesuatu yang paling dia hargai, sesuatu yang ingin dia wariskan padaku. Aku mulai menulis catatan panjang di meja kerjaku. Aku menulis semua yang aku rasakan. Rasa bersalah karena sering mengabaikan hal-hal penting, rasa kagum pada ketulusan Vidi, rasa takut kehilangan arah jika aku tidak mendengarkan pesan itu. Tulisan itu bukan untuk tayangan infotainment, bukan untuk headline, tapi untuk hatiku sendiri. Aku ingin menyerap setiap kata Vidi, memahami setiap makna, dan menerapkannya dalam hidupku. Aku juga mulai melihat interaksi Vidi dengan orang-orang di sekitarnya dengan cara berbeda. Cara dia menatap kru, cara dia menepuk bahu rekan kerja, cara dia selalu tersenyum pada orang asing dengan tulus. Semua itu kini terasa seperti cerminan dari pesan yang ia kirimkan. Dia ingin aku, dan mungkin semua orang yang dekat dengannya, memahami bahwa hidup itu lebih dari sekadar sorotan kamera dan tepuk tangan. Ada hal-hal yang lebih dalam, lebih penting, yang harus dijaga dan dihargai. Aku duduk termenung di balkon studio, menatap lampu kota yang berkilau, dan menyadari satu hal, pesan Vidi adalah panggilan untuk refleksi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangkitkan kesadaran. Aku harus mulai berubah, mulai mendengarkan hati sendiri, mulai memperbaiki diri. Aku tidak bisa lagi pura-pura sibuk, pura-pura tidak peduli, atau menganggap semua ini hanya drama di balik layar. Aku teringat sekali ketika kami menghadiri acara amal bersama. Vidi berbicara di depan anak-anak dan keluarga mereka, tapi matanya selalu penuh perhatian, seolah menilai siapa yang benar-benar mendengar. Saat itu aku hanya tersenyum dan mengangguk, tapi sekarang aku tahu, dia sedang memberikan pelajaran hidup, pelajaran yang kini menjadi nyata di hadapanku. Malam itu, aku duduk dengan ponsel di tangan, menulis pesan panjang untuk Vidi. Aku menulis tentang betapa aku mengagumi ketulusan dan perhatian dia, betapa aku menyesal terlalu sibuk mengabaikan hal-hal yang penting, dan betapa aku berjanji untuk mencoba hidup lebih baik. Tapi aku juga menyadari satu hal, ini bukan sekadar janji kosong. Ini harus nyata. Ini harus diikuti dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Aku menatap foto lama kami berdua di studio, tersenyum lebar. Vidi dengan gitar di tangan, aku dengan kamera di tangan. Keduanya penuh semangat, penuh energi. Tapi kini ada perbedaan. Senyum Vidi bukan sekadar senyum artis yang tampil di kamera, dan senyumku bukan sekadar senyum sahabat yang bercanda. Ada makna di baliknya. Makna yang dalam, yang ingin dia wariskan,
yang ingin dia tanamkan dalam hidupku. Aku tahu, perjalanan ini baru dimulai. Pesan Vidi telah mengubah cara aku melihat hidup, persahabatan, dan diri sendiri. Aku mulai merasakan tanggung jawab yang sebelumnya tak pernah aku sadari. Aku harus menjalani hidup ini dengan lebih sadar, lebih berhati-hati, lebih peduli pada nilai-nilai yang benar. Pesan itu bukan untuk ditunda, bukan untuk diabaikan. Pesan itu adalah warisan, dan aku harus menjaganya. Di saat kamera mulai merekam segmen berikutnya, aku menatap lensa dengan mata lembut tapi tegas. Aku tersenyum, tapi kali ini senyum itu berbeda. Senyum yang lahir dari kesadaran, dari pengertian, dari tanggung jawab. Aku sadar bahwa Vidi Aldiano bukan hanya sahabat yang menghibur, tapi guru yang hadir tanpa peringatan, dengan pesan yang akan terus hidup di dalamku. Dan malam itu, aku merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku tahu, meskipun dunia infotainment tetap riuh, meskipun lampu panggung terus menyala, ada satu hal yang lebih penting. Pesan Vidi, pesan yang telah mengubah cara aku melihat persahabatan, hidup, dan apa yang benar-benar berarti. Aku menarik napas panjang, menatap kota yang berkilau, dan berbisik pelan pada diri sendiri. Aku akan mendengarkanmu, Vidi. Aku akan menjaga pesan ini. Aku masih ingat pagi itu seperti kemarin. Matahari menembus jendela studio dengan lembut, memantul di layar monitor yang sedang merekam segmen pagi. Tapi aku tidak memikirkan kamera, lampu, atau bahkan penonton. Aku memikirkan Vidi Aldiano, sahabatku, manusia yang bukan hanya penyanyi populer, tapi juga guru tanpa topeng yang memberi pelajaran terbesar dalam hidupku. Setelah pesan itu, setelah malam-malam panjang merenung, aku mulai menjalani hidup yang berbeda. Aku mulai menata ulang rutinitasku, memprioritaskan hal-hal yang sebelumnya aku abaikan. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Pesan Vidi bukan sekadar kata-kata. Itu adalah panggilan, sebuah tanggung jawab yang harus aku jalani. Aku mengubah cara aku bekerja, cara aku bersosialisasi, cara aku menanggapi setiap momen. Aku berhenti terbawa arus ego dan kesibukan yang hanya membuat hati terasa kosong. Aku belajar menyisipkan waktu untuk diri sendiri, untuk refleksi, untuk menghargai hal-hal kecil yang selama ini aku anggap sepele. Dan setiap kali aku melakukannya, aku selalu teringat Vidi, senyum dan tatapannya yang penuh perhatian, kata-kata bijak yang tersembunyi di balik candaan. Hari itu, aku menerima telepon dari kru lama kami, mengabarkan bahwa mereka sedang mempersiapkan sesi reuni dengan beberapa artis lain. Biasanya, aku akan langsung sibuk memikirkan skrip, tawa, atau penampilan. Tapi kali ini, aku menatap layar dan tersenyum. Aku menyadari, apapun yang aku lakukan di dunia infotainment, harus laras dengan hidup yang lebih bermakna. Aku tidak ingin sekadar tampil di layar. Aku ingin menampilkan diri yang utuh, yang telah belajar dari sahabatnya. Aku ingat saat aku bertemu istri Vidi beberapa hari lalu. Kami duduk di teras rumahnya, minum teh hangat, dan berbicara tentang bagaimana Vidi selalu berusaha meninggalkan pesan yang mendalam, bukan sekadar hiburan. Dia tersenyum, lalu berkata, "Dedi, Vidi selalu ingin yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya lagu, bukan hanya penampilan. Pesan itu bagian dari hatinya yang paling tulus." Kata-kata itu menempel di hati, menguatkan tekadku untuk meneruskan warisan itu. Aku mulai menulis catatan harian. Setiap pagi aku menuliskan apa yang aku syukuri. Setiap malam aku menulis refleksi tentang apa yang aku lakukan hari itu. Aku mencoba menjalani hidup yang lebih sadar, lebih berhati-hati, lebih tulus. Dan setiap kali aku menulis, aku merasa Vidi ada di sampingku, mengangguk pelan, tersenyum, memberi dorongan lembut yang tidak pernah terlihat orang lain. Aku juga mulai berbagi pengalaman ini dengan orang-orang di sekitarku, teman, kru, bahkan penonton yang menonton acaraku. Aku tidak bicara seperti pengajar atau motivator, tapi seperti sahabat yang berbagi pengalaman nyata, tentang pesan yang datang dari Vidi, tentang bagaimana pesan itu mengubah pandangan hidupku, dan tentang pentingnya menjalani hidup dengan kesadaran. Satu malam, aku menatap foto lama kami berdua, Vidi dengan gitar di tangan, aku dengan kamera. Rasanya seperti menatap sejarah yang hidup. Aku tersenyum dan menepuk dada sendiri, merasa bersyukur pernah memiliki sahabat yang begitu tulus, yang meninggalkan pesan yang akan terus hidup bersamaku. Aku menyadari, Vidi bukan hanya sahabat, bukan hanya artis, tapi warisan moral yang terus membimbingku. Di studio, lampu mulai menyala, kru siap, kamera merekam. Aku berjalan menuju meja host, senyumku berbeda dari sebelumnya,
lebih tenang, lebih hangat, lebih sadar. Aku tahu, apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang orang lihat di layar, aku membawa sesuatu yang lebih penting, pesan Vidi yang hidup di dalam diri. Saat aku menatap lensa kamera, aku tersenyum tipis dan berkata dalam hati, aku akan menjalani hidup ini, Vidi. Aku akan menjaga pesanmu, dan aku akan membagikannya, bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang peduli pada makna sebenarnya dari persahabatan dan hidup. Dan malam itu, ketika studio sepi, aku duduk sendiri sebentar, menutup mata, mengingat tawa, candaan, dan kata-kata Vidi. Aku merasa damai. Pesan itu telah mengubahku, membentukku, dan memberiku arah yang baru. Dunia infotainment bisa tetap riuh, bisa tetap menyorotkan lampu-lampu, bisa tetap memutar musik dan headline gosip, tapi di hatiku, Vidi Aldiano telah menanamkan sesuatu yang tak bisa diambil orang lain, sesuatu yang abadi, sesuatu yang akan terus hidup. Aku tersenyum lagi, pelan, dan berkata, terima kasih, sahabatku, pesanmu hidup, aku akan menjaganya selamanya.